apa itu bedanya coronavirus atau COVID-19. Jadi mungkin di antara kalian sekarang yang lagi live ini banyak banget punya pertanyaan tentang situasi seperti ini, harus ngapain atau harus gimana memproteksi diri, boleh. Jadi aku ada bintang tamu nih, aku berkesempatan untuk interview Dr. Indro Cahyono, dan pastinya ini sudah melalui protokol yang luar biasa. Jadi kita harus melindungi diri, cuci tangan, tadi kesini pakai masker dan berjarak jarak, jadi nggak boleh deket-deket dengan semua. Ada beberapa teman-teman juga di sini dan ada Ibu Ucu. Ini Luna nih generous, jadi ini kerja sosial. Luna bilang I do it for humanity, tapi saya sebagai apresiasi dari Kidsenya, Luna kasih hadiah dong kalau buat orang yang mau belajar atau pertanyaan. Oke. Jadi gini, tadi kan kita udah syuting YouTube nih tentang bagaimana si virus ini sendiri. Dok, kita agak jauhan nggak apa-apa ya dok ya? Yang penting kelihatan. Yang penting kelihatan. So tadi di YouTube channel aku nanti juga akan ada bincang-bincang dengan Dr. Indro gitu. Nah ini di sini buat kalian, aku kasih kesempatan untuk bertanya, nanti aku akan kasih hadiah. Kalau Ibu Ucu itu dari sekolah Al-Jabar Islamic School, dan saya Kidzania. Nah, ada yang tahu Kidzania kan sama sekolah Al-Jabar? Nah, beliau itu. Terus kalau dokter adalah, kalau banyak di TV-TV tuh ahli virus, dokter virus katanya dok. Wah, oke. Jadi mungkin yang lagi live ini ada yang mau nanya-nanya nggak? Mumpung beliau ada di sini. Jadi nanti dengan pertanyaan yang paling baik, yang paling kece, kita akan kirimin hadiah. Apa nama YouTube malu? Luna Maya. Virus cinta, wis. Ini belum ada yang nanya nih. Tapi mungkin gini deh, sebelum ada yang nanya, mungkin dokter jelasin dikit deh. Tadi mungkin kita sudah cerita sedikit ya tentang masalah bedanya apa sih corona dan COVID-19 itu. Ternyata ringkasan sedikit tadi dokter bilang ternyata virus itu, corona ini ya bahkan sudah ada dari zaman dulu banget. Dan itu jenisnya ternyata banyak, tapi COVID-19 ini yang jenis yang baru ditemukan gitu kali ya dok? Iya. Yang kemarin di Cina, Wuhan itu tidak mematikan yang risiko yang normal ya. Kalau yang high risk komplikasi mungkin ya. Saya dengar dari salah satu dokter mengatakan di rumah sakitnya itu banyak yang meninggal karena memang umurnya tua dan mempunyai penyakit bawaan. Betul. Jadi buat semua yang kira-kira masih usia produktif dan tidak ada penyakit bawaan, supaya jangan takut ya. Iya, betul. Jadi mungkin Luna followernya banyak yang takut, tapi jangan takut. Jangan takut karena sebenarnya dengan social distancing ini sendiri, dengan kita yang tidak sakit dan melindungi diri dengan cuci tangan dan kebersihan itu sebenarnya sudah cukup melindungi ya dok ya. Iya, jadi yang pertama adalah dari sebagian besar korban yang meninggal itu belum pernah ada satupun yang meninggal hanya karena COVID ya. Jadi belum ada ya? Jadi biasanya memang ada komplikasi penyakit, ada gangguan pernapasan, kemarin ada beberapa yang meninggal karena stroke, ada karena jantung juga ada, dan malah mereka COVID-nya negatif gitu. Jadi kita sebaiknya tidak menghubungkan antara COVID-19 ini dengan kematian. Kalau dengan sakit, bahwa kalau kita kena, kalau saya kena, saya mungkin pernah kena. Saya kena, kemudian nanti mungkin saya akan mengalami demam atau pilek atau batuk atau agak-agak sesak napas lah selama 1 minggu. Tapi sesudah antibodi kita keluar untuk melawan virus ini, maka kita akan kebal. Dan juga antibodi di 2 minggu pasca infeksi itu paling tinggi, sehingga sebagian besar orang mengalami kesembuhan.
di 2 minggu atau 14 hari setelah infeksi. Jadi kalau COVID ini membuat sakit, ya gejala penyakit ya, tapi COVID ini tidak seganas atau tidak membunuh seperti yang ada di media. Hidup kita tuh indah, banyak yang bisa kita lakukan selama kita masih bisa hidup itu banyak, dan hidup kita bukan angka loh ya. Hidup kita tidak ditentukan dengan statistik. Ya. Jadi sebenarnya kalau ada yang misalkan di berita yang meninggal karena corona itu sebenarnya sudah komplikasi dengan penyakit lain gitu ya. Betul. Jadi betul bukan meninggal karena satu virus corona ini sendiri gitu. Bukan. Jadi itu tidak ada dalam data bahwa ada yang meninggal hanya karena satu virus ini. Jadi belum betul, ada. Betul. Jadi jangan panik, jangan lantas bingung dan takut dan bahkan jadi curiga dengan setiap orang. Ini banyak kan batuk dikit langsung corona gitu. Iya. Bersin dikit corona gitu. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang tidak menjadi bahaya kalau kita dalam kondisi yang sehat, tapi perlu diwaspadai untuk orang yang sudah umur mungkin gitu, atau mungkin yang punya riwayat penyakit gitu. Jadi itu yang harus lebih waspada. Dan kenapa sekarang kita harus ada di rumah dan social distancing lebih untuk memutus tali rantai penularan tersebut gitu. Nah, kalau misalkan tadi banyak yang nanya soal masker, itu akan ada di YouTube channel aku lengkap ini soal virus versus masker ini. Terus juga penularan yang ke hewan tadi ya dok ya, nanti kita cerita. Terus apa nih? Ada yang mau nanya lagi nggak? Mungkin dokter ada pengen ngasih tahu info apa lagi yang kira-kira bermanfaat nih buat follower-follower yang lagi nonton? Oh, oke. Ini ada pertanyaan. Ini jadi Ulfa Alia katanya obat untuk COVID-19 kan belum ada dok. Jadi selama ini kalau perawatan di rumah sakit dikasih terapi apa? Oke. Jadi virus ini berbeda dengan bakteri ya. Kalau bakteri dia nanti bisa disembuhkan pakai antibiotik. Virus tidak, tapi bukan berarti tidak ada obatnya. Virus hanya bisa dilawan dengan antibodi yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Jadi intinya kita ya dok ya? Kita sendiri yang menyembuhkan diri kita sendiri. Jadi antibodi dikeluarkan. Nah, sekarang gimana caranya supaya antibodi itu bisa dikeluarkan dengan maksimal? Ya, dengan cara hidup sehat dan bersih, dan jangan lupa kita bisa mengkonsumsi vitamin E dan C. Ya. Sebutir aja sehari, mau yang dosis paling rendah juga enggak apa-apa, enggak masalah kok. Kenapa? Karena dengan kita mengkonsumsi vitamin E, maka produksi sel-sel yang harus berubah, misalnya sel meristematik gitu. Misalnya sel kulit, kan sekarang banyak kosmetik pakai vitamin E toh. Kenapa pakai vitamin E? Karena akan bisa meremajakan, akan mengganti ulang sel-sel kulit yang rusak. Kemudian untuk kesuburan misalnya, untuk produksi sel sperma sama sel telur, maka dia akan memproduksi sel-sel. Demikian juga dengan antibodi. Antibodi itu dibikin dari sel stem cell B yang dari bone marrow, tulang belakang, untuk kemudian nanti dimasukkan ke limpa, dimasukkan ke timus untuk diproduksi sebagai sel B atau antibodi atau imunoglobulin. Antibodi itu nanti yang akan melawan virus. Dengan mengkonsumsi vitamin E dan vitamin C, antibodi kita bisa dikeluarkan 2-3 kali lipat lebih banyak. Dan antibodi itu dikeluarkan lebih banyak. Ini yang menarik pada saat kita istirahat. Karena semua energi yang ada di dalam badan kita dipusatkan untuk bentuk antibodi. Jadi makanya banyak orang yang disarankan itu isolasi diri tuh maksudnya tuh istirahat ya. Tidak terekspos dengan orang lain dulu. Jadi isolasi, istirahat, makan yang benar, dan juga jangan lupa untuk positive thinking. Harus selalu happy. Ya walaupun kadang-kadang dalam keadaan kayak gini susah untuk happy, tapi ya kalau bisa diusahakan bersyukur, dan bahwa kita walaupun dalam keadaan sakit, mungkin di rumah ada yang lagi sakit gitu, tapi tetap usaha harus positif karena itu berhubungan sekali dengan antibodi ya dok ya. Karena pikiran. Karena pada saat panik itu nggak ngurangin virus di luar dan juga nggak naikin antibodi kita. Bener banget. Kita sakit sambil senang juga hasilnya lebih bagus daripada kita sakit sambil panik gitu. Benar. Ini masalah hitung-hitungan analisa resiko aja. Iya benar. Ini juga ada Ruben Silitonga katanya nih, dokter, komplikasi penyakit seperti apa yang bisa memparah orang yang terinfeksi corona? Ya sebagian besar
orang yang meninggal akibat kasus itu, mereka mengalami gejala sesak nafas, kesulitan untuk bernafas, sehingga mungkin sudah pernah punya gejala pneumonia, bronchopneumonia sebelumnya. Kemudian ada juga gejala jantung, stroke, karena beberapa kemarin ada yang meninggal karena jantung juga, gitu kan. Kalau diabetes gitu dok? Nah, diabetes gini, diabetes itu tubuh akan mengalami kesulitan untuk memproduksi Insulin itu ya? insulin, sehingga gula atau karbohidrat yang dimakan tidak bisa diubah jadi energi. Nah, nanti pada saat ada pembentukan antibodi, Ya. tubuh itu kan perlu energi yang besar. Benar, Sehingga- nggak ada Ya, si sehingga energi energinya nggak itu. cukup, sehingga antibodinya mungkin yang dikeluarkan tidak maksimal. Nah, sekarang kalau misalnya kita tahu di dalam badan kita pembentukan antibodinya kurang maksimal, apa yang harus kita lakukan? Ya jangan sering-sering datang ke tempat yang banyak virusnya. Ya, Kan gitu. isolasi Paparan diri minimal itu. Ya. memerlukan antibodi minimal, paparan maksimal memerlukan antibodi lebih banyak. Pada saat kita tidak bisa memproduksi dalam jumlah yang cukup, ya tidak usah datang ke tempat yang beresiko tinggi kan gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dok. Jika anak kecil kena virus, orang tuanya gimana? Dapat nunggu nggak ya dok? Gimana Nah, sih? itu kalau anak kecil, seberapa kecil? Kalau misalnya dia masih pakai ASI, jika orang tuanya pernah kena dan kebal, maka 50% dari antibodi ibunya akan dikeluarkan lewat ASI, sehingga Oke. anaknya akan dapat. Bagus. Bagus justru. Dia ya? akan dapat, itu namanya imun pasif ya, kinetic immunity kalau nggak salah. Jadi yang diberikan, dan itu berlaku untuk semua makhluk. Jadi masih nggak apa-apa untuk ASI asal si ibunya, Si ibu sehat. si ibu sehat. Iya, ibunya sehat, ibunya bersih, harus ngasih ASI, karena ASInya itu yang akan nolong anaknya. Ya. Kan betul. kalau kita lihat di statistik juga kan, Walaupun sebenarnya anaknya tuh positif ya dok ya. walaupun anaknya positif akan sangat dibantu antibodi dari ibunya. I see. Oke, baik. Terus ada lagi, tolong dong. Untuk pengertian ini Arisa Triani pemakaman. Nanti udah tadi kita jelasin di video kita. Jadi nanti supaya kita nggak ngulang, ini udah ada nanti di YouTube channel aku besok. Akan tayang karena kita baru syuting tadi. Itu ada ini. Oke, ya ini yang banyak yang sedih katanya dok, katanya ngelihat perawat dokter meninggal udah belain, tapi pas dikuburin pada ditolakin. Tadi udah kita jelasin bahwa nanti besok ini lengkap penjelasannya. Ada lagi nggak ya? Yang ini kan, apakah alkohol bisa membunuh virus? Apa? Alkohol bisa membunuh Oh. virus. Iya, alkohol. Minuman atau alkohol minyak wangi? Karena saya juga pakai minyak wangi ada alkoholnya. Tergantung ya, yang ada apa di rumah. Murni kayaknya. Oh alkohol. Ini Oke. alkohol. Oke. Jadi Kalau punya alkohol 70% biasanya itu ya. Iya. Ya. Kalau 70%, ya kan, itu lemak-lemak yang ada di, jika terkena alkohol 70% itu kan juga akan hancur. Jadi otomatis virusnya juga akan hancur di alkohol 70%. Cuma kulitnya aja kebakar. Tapi sekali lagi ini hanya untuk permukaan loh ya. Ya. Bukan untuk diminum alkohol 70% karena Iya. ada yang di mana, di India yang Kalau dikasih mati minyak wangi India. oh ya? mereka minum Subhanallah. India kan, mereka Wow. minum alkohol 70%. Alkohol yang lebih dari 50% itu akan jadi metanol. Begitu kita minum metanol 30 menit, 15-30 menit sesudah itu hati kita kebakar. Jadi itu sangat konyol. Yang ada nanti Ide malah untuk- liver yang kena. Iya, ide untuk meminum alkohol lebih dari 50% itu konyol. Tapi kalau misalnya sekarang ada misalnya yang 40% atau 30% atau 80% misalnya kan gitu. Saya bukan peminum sih, tapi kalau misalnya ada yang menanyakan gimana jika diminum, ya diminum aja enggak apa-apa. Tapi pengaruhnya mungkin nggak terlalu besar gitu loh. Iya, iya. Karena Jadi nanti itu udah salah Tapi kaprah yang ya. diminum tadi kan bukan alkohol yang 70% bukan. Lebih dari Itu- 50% kita Saya nggak tahu 30 juga jam. Itu- apa yang paling apa tuh, ada yang keras, ada Iya. yang ringan, itu Iya. paling tinggi berapa sih? Nggak tahu ya, kita Ada semua nggak ada 40%. bartender di sini ya, kita nggak ahli dalam minum Oh, minuman. ini maksudnya alkohol minuman. Iya Iya, boleh kan, diminum kan katanya. ada yang berasumsi bahwa Oh. nanti minum alkohol. Nah, minuman yang mengandung alkohol itu kan maksimal 40%.
pada saat 40% yang kita minum, katakanlah 1 gelas itu kan paling 250 mili. Begitu masuk ke dalam tubuh, nah jumlahnya kan jadi sedikit. Ya. Sehingga mungkin nggak akan berpengaruh secara langsung sama virusnya. Jadi salah satu yang paling ampuh tuh cuma antibodi kita lah ya, Dok. Lah iya. Jadi kalau ada asumsi ayo kita minum Jadi, alkohol berapa alkoholik, banyak supaya stres. supaya hilang itu kena alkohol, ya salah. Yang ada ntar malah levernya yang kebakar. Oke, ini dari Celery Import _ Jakarta. Wis, ini jualan celery nih. Kalau misalnya seseorang dari luar kota dan merasa sehat-sehat aja, tidak ada gejala apa-apa, apakah harus dikarantina 14 hari, Dok? Bisa nggak 7 hari aja? Karena 7 hari udah merasa sehat. Nawar dia. Nah, Ini nawar ini. 5 hari, Mbak. Sekarang gini, lalu lintas antar kota itu kan banyak sekali, ya kan? Jadi sehingga hampir tidak mungkin setiap saat buat kita untuk mengecek atau memeriksa. Bahkan secara mandiri juga kita akan kesulitan, karena kita baru tahu positif apa enggak kan kalau kita ke rumah sakit. Ya. Dan itu tidak mungkin kita dari mana datang Jakarta ke Bandung kemudian kita langsung ke rumah sakit, itu tidak mungkin. Ya, kita lihat saja apakah kondisi badan kita sakit atau tidak. Nah, jika kondisi badan kita masih sehat, ya sudah, tidak apa-apa. Nah, kalau kita sakit ya oke, nanti kita ke rumah dulu, beristirahat sampai kita sehat, dan jangan lupa 14 hari atau 7 hari? selalu apa? 14 hari atau 7 hari tadi pertanyaannya. Nah, kalau misalnya dia tidak sakit ya udah biar aja. Bukan, tadi dia tanya Hah? 14 hari atau 7 hari, Dok, kalau sakit. Kalau sakit yang pertama kali, maksudnya dalam Januari sampai Maret sampean baru pertama kali kena sakit, lebih baik 14 hari. Tapi Tapi nggak kalau sakit, sudah yang kedua, ya kalau misalnya sakit yang kedua paling 7 hari. Kalau tidak sakit ya tidak apa-apa. Tapi jangan lupa di kondisi apapun selalu minum vitamin E sama vitamin C. Ya, tadi ada yang nanya Ya, vitamin apa aja yang perlu, yang wajib tuh E dan C itu Ya. yang 2 itu ya. ya, tapi Ya. kan suka pada habis, Pak, di mana-mana. ya. Ya kan, habis. Saya mau beli vitamin C habis, E habis. Ya. Jadi kira-kira mungkin apa pada Nah, Ya. kalau di luar bawah sekarang kayaknya di Indomaret udah banyak banget ya. Jadi vitamin E ada banyak di tauge, di brokoli ada banyak. Itu sekali. makanan ya. Kemudian di daun kelor. Daun kelor. Oh, itu dimasak dimakan atau Dimasak. airnya aja udah cukup? Dimasak bisa. masukin di macam kali. Macam daun kelor. Mau sana ada daun kelor, kecambah segala macam jadi sehat. Kemudian ada vitamin C ya. Sunflower itu vitamin E juga ya? Sunflower iya kayaknya itu kan dari biji bunga matahari tapi. Iya, Nah, itu biji. vitamin E-nya tinggi. Biji Oh, bunga jadi matahari. makan kuaci ya sebenarnya. Tapi kuaci udah kering, Mbak. Iya, iya. Jadi yang masih- minyak biji bunga matahari aja. Yang masih baru berarti itu Iya. ya. Kemudian Oke. vitamin C itu ada di Jeruk. tomat ada, di wortel ada, Iya, di jeruk ada. banyak. Sebenarnya kalau kita mau cari vitamin E sama vitamin C yang paling banyak ya beli ketoprak, udah ada toge, ya kan, ada cabai. Gado-gado. Iya, gado-gado. Ah, itu- dokter nih itu lucu aja. Makanan, iya kan? Makanan Indonesia ya. Makanan Cabai juga Indonesia kan. paling sehat, dan juga kita bisa bantu itu yang UMKM sekarang kan Iya, sekarang lagi pada benar, jatuh tuh, ya benar. kita makan ketoprak sama gado-gado banyak-banyak lah. Oh, ini Sama sebenarnya. bikin ketoprak, Bu. Boleh nanti kita coba atur. Oke, ini. Jadi aduh, ada yang nanya parfum mengandung alkohol 70% berfungsi nggak? Tadi udah. Buat lapangan, kalau aku sih memang gitu. Saya punya parfum kecil, nah setiap kali saya pegang mana-mana, mau pegang lift, saya langsung garuk. Oh. Jadi nggak tahu ya, kalau nggak salah Jadi Pak penggantinya. Jokowi dulu salaman waktu itu juga dia kasih kayu putih atau Oh. apa ya. Jadi ya dalam situasi yang tidak ada Iya. tempat bercuci ya Bisa saya pakai- pakai pakai minyak parfum. wangi. Iya, iya, Bisa iya. di situ. Nah, Ya, Mbak Luna pengganti itu sementara ya. punya parfum juga, Mbak Luna. Mbak Luna baru mau buat. Oh, baru mau buat ya. Kalau itu pakai parfum boleh ya, pastikan aja punyanya Mbak Luna yang beli. Oh, makasih loh. 70% Bu. Oke, seru banget sih nih pembicaraannya. Kira-kira ada pertanyaan terakhir juga. Oke, intinya sekali lagi jangan panik, tapi tetap disiplin social distancing, pakai masker apabila keluar rumah, dan juga jaga kebersihan, makanan, imunitas, daya tahan tubuh ditingkatkan.
Terus yang berjemur tadi kita udah bahas juga, nanti besok nonton di YouTube kita. Dan YouTube-nya setelah kasih summary ada hadiah. Oh iya, gini. Jadi kita sepakat besok kan tayang nih. Jadi mungkin dari pembicaraan kita boleh teman-teman kasih summary atau rangkuman dari pembicaraan kita. What do you think dengan situasi seperti ini? Boleh kirim ke kita, nanti kita akan kasih hadiah. Kirimnya pakai foto aja. Ya, boleh kirimnya, boleh ditulis, boleh di email, mungkin email kali ya. Itu di schedule jadwal bahasa Inggris schedule.lunamaya@gmail.com. Kalau kirim ke Instagram kamu boleh nggak? Boleh juga ke Instagram juga boleh. Deskripsi aja. Deskripsi, ya nanti kita akan ada di sana ya, deskripsi YouTube-nya kita akan kasih hadiah. Jadi jangan lupa nonton. Tuh katanya sayur bening kelor favoritku, setiap hari masak, mantap. Pinter. Oke. Ya udah kalau gitu, thank you banget. Ini kita udah live berapa lama ya? Ini banyak sekali sih yang pengen nanya. Nih mungkin satu kali dok ya, mumpung ada ini. Apa betul berita yang beredar bahwa kita tidak boleh minum vitamin yang mengandung echinacea karena memperburuk kondisi di sekarang ini? Echinacea, emang ya? Echinacea. Itu apa sih? Aku Itu juga. pohon yang kalau sakit apa terus luka terus di X-ray. Itu bukannya Australia banyak toh. itu lidah buaya bukan? Bukan. Itu aloe vera kali. Apa Oh, ya? iya. Echinacea tuh pohon yang di pinggir itu yang Kaktus. eukaliptus ya. Kaktus. Saya belum pernah dapat data mengenai hubungan apa COVID atau virus apapun dengan echinacea whatever itu jadi saya belum bisa memberikan informasi gitu loh. Cuma yang bisa melawan virus itu ya antibody, dan material apapun yang mengandung vitamin E dan vitamin C itu bisa dipakai untuk menaikkan antibody. Jadi mungkin kita harus coba searching lagi nanti Ya. sebenarnya di tanaman yang tadi itu apakah mengandung vitamin E atau vitamin C. Jika iya ya bisa dipakai, jika tidak ya nggak usah dipakai. Sesimpel Katanya aja. itu contoh vitamin yang mengandung echinacea tulisan Echinacea itu is imbus. very popular. Ya, dari eukaliptus kan? Ya. Karena di Australia banyak. Echinacea is a very popular herb. People commonly take it to help combat flu and colds. It is Jadi kayak against imbus infectious- gitu loh. Oh, ini oke. Nah, ini sepertinya hampir sama Echinacea itu hampir sama seperti kayak yang kalau di Indonesia itu yang model-model ya. Fungsinya ya sama seperti jamu Ya, atau ya, ya. temulawak. Cuma kalau Herbal di remedies. herbal. Oh, Kalau di luar negeri sana ya kan, karena tidak ada tukang jamu kelilingan maka mereka pakai Echinacea itu. Eukaliptus Mereka ya? bikin. Ini. Iya. Jadi sebenarnya oke juga ya. Ini Sama cuma kayak ya, jadi empon-empon. ya atau mungkin kayak Jokowi, Petrosela. Jokowi. Nah, semacam Ya. kayak gitu, semacam seperti itu. Oke, Jadi Iya, betul. kalau memang seperti itu, tidak masalah dikonsumsi, itu tidak masalah. Tapi Ya. jangan lupa tetap pakai vitamin E sama vitamin C. Ya, jadi mau pakai dua- jamu, pakai apapun Ya, bisa. dua vitamin yang paling penting mujarab untuk saat seperti sekarang adalah dua vitamin itu E dan C. Jadi ya buat teman-teman yang nanya, perbanyak E dan C. Gitu. Oke, baiklah. Thank you banget. Iya, nih katanya ada Boy Aditya. Iya betul banget Mbak. Kemarin waktu saya demam tinggi saya banyakin minum vitamin. Alhamdulillah besoknya seger lagi. Iya, karena daya tahan tubuhnya, imun antibodinya jadi meningkat, jadi bagus gitu. Oke, thank you banget ya. Mudah-mudahan yang lagi nonton dalam keadaan sehat semua, stay safe, di rumah aja dulu. Kalaupun mau pergi dan mau keluar dengan sesuai kebutuhan yang benar-benar mendesak. Terus jadi jangan lupa selalu proteksi diri, masker, cuci tangan selalu. Oke, pokoknya God bless you all lah semuanya dimanapun kita berada. Mudah-mudahan ini cepat berakhir. Katanya nih dok, thank you infonya bermanfaat. Sama-sama. Alhamdulillah. Senang bisa bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan bisa sharing dan banyak yang bisa mendapatkan pencerahan supaya nggak panik, supaya bisa tetap lebih lega dan pikirannya juga lebih lega dan lebih bahagia.
Jadi supaya imunnya bagus harus pikirannya juga dipikirkan untuk bagus gitu. Oke, thank you banget dokter Indro, thank you Ibu Ucu, terima kasih. Bye-bye, Thank dadah. you. Mungkin ada yang mau ke Kidzania setelah ini semua selesai dan mendaftarkan anaknya ke Aljabar boleh. Banyak antrian. Banyak antrian. Oke, thank you banget. Assalamualaikum semuanya. Bye bye. Thank you.